kita lihat bahwa sampai dengan posisi September atau Q3 ini kita berhasil mencetak laba itu 37,7 triliun. Jumpa lagi dengan saya, Mas Irom, pemimpin redaksi IDEC Channel dalam podcast kesayangan kita, The Fundamentals. Hari-hari ini, belakangan ini banyak sekali pertanyaan tentang saham-saham Big Bang gitu. Di samping tentu saham-saham Konglo. Karena itu, pada kesempatan kali ini kami menghadirkan narasumber dari salah satu Big Bang, Direktur Finance and Strategy Bank Mandiri, Ibu Novita Widya Anggraini. Selamat datang Bu di The Fundamentals. Terima kasih Pak Mas Irom. Bahkan banyak sekali nih Bu pertanyaan-pertanyaan dari audiens kami ya, audiens IDEC Channel gitu soal saham-saham Big Bang gitu. Nah, karena itu kami sengaja nih Bu. Senang sekali Ibu berkenan hadir ke sini gitu. Kalau belum lama ini kan merilis laporan kinerja sampai kuartal ketiga ya Bu ya, dan kalau kita bicara indikator-indikatornya sebetulnya lumayan baik gitu. Boleh diceritakan lebih detail Bu untuk pencapaian sampai kuartal ketiga? Ya, sebelumnya terima kasih ya Pak Mas Irom ya, sudah memberikan kesempatan buat kami untuk hadir di acara podcast yang luar biasa ini. Jadi memang kami baru saja merilis laporan keuangan dan sejauh ini secara fundamental kinerja Bank Mandiri itu menunjukkan tren yang positif. Ini sebenarnya merupakan tren yang baik. Kita lihat bahwa sampai dengan posisi September atau Q3 ini kita berhasil mencetak laba itu 37,7 triliun dengan PPOP di 61,9 triliun. Nah, kalau kita lihat total asetnya Bank Mandiri secara konsolidasian juga sudah mencapai 2.500 triliun. Tentunya pencapaian yang bagus ini sebenarnya ditopang oleh engine yang secara fundamental berkelanjutan gitu ya. Dari total aset secara konsolidasi kita berhasil tumbuh di atas market. Jadi kalau kita lihat Bank Mandiri itu sendiri secara bank only, kalau kita bandingkan dengan pertumbuhan rata-rata industri, ini sudah jauh di atas rata-rata industri. Jadi kalau kredit tadi yang khusus kredit saja ditopang industri itu di 6,93%, Bank Mandiri itu berhasil tumbuh secara kredit di 11,6%. Dengan rasio NPL yang relatif bisa kita jaga. Jadi relatif rendah. Jadi di 1,03% secara NPL. Nah, kemudian fundamental yang bagus ini, pertumbuhan yang bagus, tentunya juga menghasilkan rasio-rasio profitability yang bagus, yang bisa mencapai 37,7 triliun tadi. Nah, apa saja yang bisa ditopang dari situ, NIM-nya kita jaga dengan stabil. Jadi sampai dengan posisi September, NIM kita di 4,89%. 4,89% ini within the range konsensus kami ya. Konsensus kami itu secara konsolidasi di 4,8 sampai 5% dan sampai dengan September ini on track. Dengan rasio-rasio NPL yang bagus, coverage yang cukup, itu semua yang mendorong PPOP dan juga earning after tax kami yang tetap tinggi. Bu, kalau kita bicara tadi, kalau dibandingkan dengan industri, penjualan kreditnya kan lumayan jauh ya, 11% pertumbuhan sementara industri hanya 7,7% gitu. Apa itu Bu, ya faktor yang mempengaruhi? Iya, ini tidak lepas dari kekuatan dari Bank Mandiri itu sendiri. Bank Mandiri dengan bank wholesale tentunya pertumbuhan di kredit wholesale itu sendiri bisa mencapai 17% secara year on year. Kemudian kalau secara keseluruhan kami juga mulai fokus pada strategi-strategi ekosistem. Jadi kalau strategi ekosistem itu artinya kita fokus ke kredit-kredit di bawah turunannya wholesale yang memang trennya tumbuhnya juga terjaga dengan baik. Jadi kalau tadi kredit wholesale secara year on year itu tumbuhnya di 14,7%.
Kemudian kalau yang kredit retail itu di 4,56% yang memang bersumber dari turunan ataupun bisnis ekosistem yang ada di wholesale itu sendiri. Jadi memang itu yang driver utama pertumbuhan kredit yang tadi bisa mencapai di atas industrinya. Ya, Bu. Tadi ada satu pernyataan Ibu yang menarik soal keberlanjutan. Jadi pertumbuhan mandiri ini juga ditopang oleh bisnis yang berkelanjutan. Bisa dijelaskan, Bu? Iya. Kalau kita bicara bisnis berkelanjutan, yang harus dijaga itu adalah pertumbuhan yang kualitasnya baik. Nah, jadi harus balance. Sebelum kita tumbuh, kita juga harus pastikan dulu likuiditas kita aman. Jadi rasio utama yang harus kita jaga tentunya adalah loan to deposit rasionya. Loan to deposit rasio kita jaga itu maksimal di 93%. Maksimal 93%. Ya, maksimal 93%. Nah, jadi yang strategi kami adalah kami memastikan terlebih dahulu bahwa kondisi likuiditas kita aman, gitu ya. Jadi dengan strategi kita transaksional, gitu ya, mencari funding yang berbasiskan transaksi dari ekosistem. Ini yang menghasilkan close loop sehingga dana pihak ketiga kita itu bisa mencapai kasa rasio di atas 72%. Nah, dengan kondisi tersebut kita memiliki likuiditas yang cukup, kita salurkan ke kredit-kredit yang secara kualitas sudah kita pastikan melewati screening yang sudah ditetapkan secara internal melalui risk management control kita. Nah, LDR kita yang kita bisa jaga di 93% itu salah satu indikator bahwa pertumbuhan kita ini memang berasal dari dana pihak ketiga yang sustain. Kemudian yang kedua, kita juga harus pastikan juga kekuatan dari capital kita. Jadi capital kita manage di kisaran 19%. Artinya dengan 19% ini kondisi capital kita itu memang cukup mampu untuk tumbuh di kisaran 10-12%. Yeah. Nah, ini yang membuat kondisi fundamental Mandiri dalam hal ini tuh strong. Nah, setelah itu juga kredit yang kita salurkan, bagaimana kita memastikan kredit tersebut sudah sesuai atau ini sustainability-nya terjaga. Nah, kita memang memiliki framework risk management yang kuat ya untuk memastikan bahwa kredit-kredit tersebut memang sudah kita assess dengan baik dari pertama kali kita memilih nasabah. Kita punya yang namanya loan portfolio guidance, di mana di situ kita bisa tahu sektor-sektor mana yang termasuk sektor yang atraktif atau positif gitu ya, mana yang netral dan mana yang selektif. Nah, masing-masing itu ada sektor yang berdasarkan industri rating secara makro Indonesia. Jadi kita pastikan kriteria-kriteria tersebut pada saat pertama kali kita memilih nasabah. Dan pada saat kita memastikan bahwa nasabah itu sudah jadi aset kita, maka tools dari manajemen risiko juga sudah masuk ke situ. Gimana early warning system kita jalan, gimana kita pantau secara portfolio, gimana kita memastikan RORWA dari masing-masing kredit tersebut tumbuh terus secara ekosistem. Ini yang menyebabkan resiko aset quality kita terkontrol gitu ya. Makanya NPL-nya hanya di 1,03%, coverage kita di 271%. Ini yang membuat kami cukup yakin gitu ya, ke depan kita memiliki sustainable growth yang tidak hanya dari sisi aset tapi juga profitability maupun RORWA-nya terjaga.